teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua sehat, tetap semangat walaupun COVID masih melanda di mana saja ya Om ya. Oh, iya. Tambah banyak, aduh, kasihan. Yang penting kan hati-hati. Ya semoga cepat Ya, hilang COVID-nya ya. cepat Om, ya. hilang dari bumi kita Nusantara Indonesia ini ya. Gimana Om kabarnya? Sehat Om? Wah, alhamdulillah nih ya, sehat, semuanya sehat. Ya karena apa tuh? Berkat kemurahan Allah, nah, kita diberi kesehatan. Iya betul. Amin. Tapi ini pembatasannya lebih ketat ini Om. Semua kena Nah, iya. apa itu istilahnya zona merah katanya Om. Gimana Ya. COVID ini Om? Lah iya ini gini loh. Aku kok dengar-dengar itu kok pernah ada yang bilang, entah itu betul atau enggak, saya ya kurang tahu. Katanya ada obat cacing yang bisa untuk mengobati COVID. Orang kena COVID itu? Nah, itu loh. Saya juga dengar gitu Om. Lah iya lah. Namanya kalau nggak salah ivermectin ya. Nah makanya itu saya tanyakan apa ya benar bisa atau enggak, saya ya kurang tahu, saya cuma orang awam. Kalau bisa ya berarti lebih mudah ya. Nah gitu. Penanganannya ya. Tapi gini Om, saya kan dokter hewan ya. Sebetulnya udah biasa menggunakan ivermectin itu. Sejak saya kuliah Ya. tahun 80, saya kuliah kan 84 Om. Nah, pada saat koas itu kan sudah biasa pakai ivermectin injeksi suntikan ya. Nah, itu obat, Sudah lama nih cacing saya ya. pakai obat cacing ya. Nah, cuma kalau untuk COVID apa berefek terhadap virus, ivermectin berefek terhadap virus COVID ini saya nggak tahu. Ya iya, karena yang dengar tuh Saya kan bukan dokter manusia. tapi kalau korban yang kena kan manusia ya. Iya. Jadi gini Om, tapi gini Om, apapun itu berpengaruh pada tidak terhadap katanya perkembangan virus itu menjadi terhambat katanya, saya nggak tahu lah. Kita nggak usah ngomongin itu ya, nanti salah saya. Kita bukan ahlinya. Bukan ahli. Cuma saya tahu ivermectin. Nah ini kebetulan ada obat 2 Om. Oh ini. Ini sengaja saya tutupin ini mereknya Om. ini dari Brasil impor. Ini ada dari negara yang lain, ya kan? Eropa ini ya. Ini kita baca aja ivermectin itu apa gitu aja. Gitu, iya. Jadi biar teman-teman dengarlah. Kalau untuk hewan itu apa, kok untuk manusia bisa itu bagaimana? Ya itu urusan manusia ya kan. Yuk kita baca yang untuk hewan aja ya. Ya, Ini ya. yang dari Brasil Om. Nah, pakai bahasa apa? Waduh. Gak mudeng nih. Bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa planet mana itu? Nah, dibaca aja. Nah, ini komposisinya ivermectin ini isinya ivermectin dan lainnya. Tidak ada pengencernya. Jadi tidak disebutkan apa saja. Jadi ini untuk sapi dan untuk babi. Dosisnya itu disuntikkan Om. Oh, diinjeksi ya. Jadi 50 kilo itu 1 cc. 50 kilo berat badan hewan sapi atau babi itu yang dibutuhkan dengan 1 cc. Oh, 1 cc. Suntikannya di bawah kulit. Nah, saya bacain ya. Treatment and control of internal and external parasit. Jadi gunanya untuk mengobati dan mengkontrol, ya kan? Mengendalikan itu adanya investasi penyakit intestinal itu cacing dalam perut, dan eksternal, parasit eksternal itu kutu, pinjal, gitu. Yang di luar, kulit-kulit itu. Jadi kalau disuntik ini cacingnya mati dan parasit itu kayak kutu, pinjal, kalau orang tungau, tengu lah ya. Tumor, ya itu pada mati. Termasuk kalau bahasa Latinnya ada apa itu? Demodecosis itu juga bisa mati. Kemudian ada apa itu? Scabies, mati kayak gitu. Nah, itu kan eksternal, parasit. Cacing, kalau cacingnya ini ada cacing yang mati ya, Ostertagia lirata, Himoncus placenta, cacing gilik, cacing pipi, cacing hati mati semua. Jadi semua cacing kena itu ivermectin gitu. Mati. Mati. Oh, berarti
itu kan parasit. Heeh. Seperti juga virus itu juga parasit ya, termasuk. Virus bukan parasit. Bukan. Kan penyakit itu ada virus, Virus, bakteri. Dan ini parasit itu cacing sama kutu. Oh, iya. Tapi anehnya di COVID ini bisa untuk mengendalikan virus kan. Nah, ya kan itu yang masuk lagi kok obat hewan kok untuk obat manusia. Bukan, obat manusia juga ada, Iya. ivermectin yang untuk manusia. Oh, tapi yang memang tablet. anunya ini Untuk untuk manusia. manusia, ini untuk hewan. Untuk hewan. Nah, ini Oh, saya iya. tahu, saya hewan aja Om. Iya no, kan itunya dokternya hewan. Ya. Oh, jadi Ini gitu. menurut yang Brasil. Mm-mm. Kita baca yang satunya ya, Oh, yang yang dari Eropa ini. luar negeri lainnya. Negeri. Nah, jadi ini Om, coba kita baca ya Om. Ya, ya, ya. Biar lebih jelas. Ini ada bahasa Indonesianya Om, kalau mau bantuin Om. Coba sedikit dibaca sedikit Om. Obat suntik untuk sapi dan domba. Oh, ini Oh. bahasa Indonesia ya. Kalau yang tadi bicaranya di sini ini Mm-mm. sapi dan babi, Mm-mm. kalau yang tertulis di sapi dan domba. Mm-mm. Tapi sama, bisa dipakai semua. Ayo Om, coba Om, apa Om? Untuk pengobatan dan pengendalian cacing gastrointestinal, cacing paru, cacing hati, dan parasit eksternal pada sapi dan domba. Oh, iya, Begitu, iya. ya. Betul, betul, betul. Perakatannya Ivermectin Super, Ivermectin Super. Ivermectin, Ivermectin itu mereknya Om. Oh. Jangan ngomong Om, nanti dimarahin. Oh, ya. Ivermectin Om. Oh ya, ini adalah parasitisida dalam bentuk sediaan obat suntik untuk sapi dan domba. Pemberian satu dosis dengan volume rendah membunuh parasit internal termasuk cacing hati dewasa dan parasit eksternal yang merusak produktivitas dan kesehatan sapi dan domba. Coba saya lanjutin. Nah, Kita lanjutin ke, wah saya harus pakai kacamata ini Om. ya pakai Terus sambungan. tuh, Faktor U. Ya, Om. Kita baca ininya saja Om. Nah, ivermectin itu kan tadi untuk cacing dalam perut, Semuanya. termasuk cacing dalam paru-paru, cacing hati, cacing mata, ya tadi. Kalau matanya ada cacingnya itu juga kita pakai ivermectin Om. Iya. Jadi kan kadang-kadang ada, oh matanya ada cacing, nah ini bisa pakai ivermectin. Untuk Suntik, tapi nanti sampai matanya pun hilang dari cacing-cacingnya itu kan. Skabies atau kutu, tungau, miasis, caplak, ya kan macam-macam toh. Bagus sekali. Jadi kok sampai virus aja takut ya? Nah iya. Kok juga virus pun katanya itu kok mati Ya, kena gitu iku. kan. Jadi Kalau cacing hati, cacing dalam perutnya Haemonchus contortus, Startagia circumcinta, wah macam-macam ya. bola. Cacing semua cacing, Ya. kutu, cacingnya itu dalam paru, dalam hati, di mata, daging, Nah semua itu mati. mati. Nah, oke, kita baca mekanisme kerja ya Om ya. Kan tadi kok katanya bisa membunuh virus COVID ya. Kita enggak tahu lah itu ya. Tapi mekanisme kerja yang di sini ya, yang di ivermectin yang tertulis di dalam ini. Saya baca ya. Ivermectin termasuk endektosida dalam kelompok lakton mikrosiklik yang mempunyai cara kerja yang unik. Kelompok ini mengikat secara selektif dengan afinitas tinggi pada saluran ion klorid glutamat pada hewan invertebrata dan sel-sel otot. Wah, bingung bahasanya saya. Wah, bahasa planet. Planet. Terus keadaan ini menyebabkan meningkatnya permeabilitas membran sel untuk ion-ion klorid dengan hiperpolarisasi sel-sel saraf dan otot sehingga menyebabkan paralisa dan kematian dari parasit. Kelompok ini mungkin juga bekerja pada saluran atau ken ion klorid ligan. Tingkat keamanan obat ini adalah berhubungan dengan fakta-fakta bahwa hewan mamalia tidak mempunyai saluran ion klorid glutamat. Lakton mikrosikliknya mempunyai afinitas yang rendah pada saluran ion klorid ligan lainnya. Pada hewan mamalia tidak dapat melewati barrier darah otak. Terus ngene ya gampangane. Oh, akeh banget. Apa itu cacing, terus kutu-kutu itu kalau kena ini mati ngono ya, Sia? Iya. Cuma parasit itu. Ya, mekanisme kerjanya itu waduh itu perlu
perenungan yang tinggi nih. Ya, Iya, ya. iya. Nah, cuma ini perhatian ya. Perhatian ini harus diperhatikan ini ya, Cara penggunaan apa ivermectin ini. efeknya itu atau apa? Studi di lapangan menunjukkan batas keamanan yang cukup, pemakaian yang sesuai dengan rekomendasi tidak mempunyai efek kurang baik pada permen sapi maupun domba. Jadi kalau dosisnya tepat, nggak ada efek jelek. Jadi tadi kalau di manusia tadi tidak sembarangan ya, dosisnya tepat nggak ada masalah. Tapi kalau kebanyakan obat adalah Ya overdosis. racun. Overdosis itu ya. Overdosis ya kan. Perhatian ya, itu tadi keamanan ya. Sapi domba tidak boleh diberi pengobatan 20 hari sebelum dipotong. Jadi kalau disuntik ini sebelum 28 hari tidak boleh dipotong. Ya kan? Karena mungkin masih obatnya itu masih Masih bekerja, bekerja. ya. Jadi obatnya nanti berpengaruh pada Ya, yang minum, yang makan dagingnya. Juga susu sapi dan domba yang susunya diambil untuk konsumsi tidak boleh dilakukan pengobatan 20 hari selama berproduksi. Jadi susu juga tidak boleh dimakan, diminum setelah diobati ini. Jadi enggak, kalau misalkan sapi perah enggak boleh diperah untuk dikonsumsi. Dikonsumsi manusia tidak boleh. Ya. Iya. Nah, produk ini tidak digunakan intravena. Nah, ini tidak dipakai intravena maupun extramuskuler. Jadi ini kan suntikan. Iya. Suntikannya harus di bawah kulit. Tidak boleh di daging dan langsung ke vena nggak boleh. Terus kan kalau suntikan kan harus dokter kan, bukan Iya, tidak, betul. bukan sembarang orang boleh nyuntik, nanti efeknya kan fatal. Terus jauhkan dari anak-anak. Kenapa? Cara menyimpannya. Jauhkan dari anak-anak. Kenapa disimpannya jauh? Dan nanti kalau anak-anak kan nggak tahu. Jangan dikiranya minuman. Nah, minum itu yang bahaya. Semua obat itu mesti harus ada perintah atau peringatan, jauhkan dari jangkauan anak. Nah, ini Om, catatannya. Tadi kan tidak boleh hati-hati ya catatan ya. Ini catatan penggunaan ivermectin di hewan loh ya, bukan di manusia. Manusia urusan dokter. Nah, ini dokter hewan ini. Ya hewan. Ya. Kegelisahan kemungkinan dapat terjadi pada beberapa sapi atau domba setelah pemberian suntikan. Jadi setelah disuntik itu gelisah, nggak enak badannya. Kemungkinan akan muncul benjolan lunak yang kecil pada daerah setempat. Suntikan yang bersifat sementara. Penggunaan lain dengan aplikasi parenteral sebaiknya dilakukan pada tempat yang terpisah. Jadi kalau besok katakanlah kan ini biasanya disuntik seminggu lagi suntik lagi. Nah tempatnya harus tempat yang lain penyuntikannya itu. Beda tempat. Beda tempat. Itu. Nah itu makanya menggunakan obat itu harus dibaca detail. Bagaimana caranya. Apalagi suntian. Nah detail. Terus semacam tadi tidak boleh dikonsumsi. Masa disuntik baru disuntik kayaknya sapinya mau mati ya dipotong aja. Lah nanti efeknya yang lebih berbahaya. Ya boleh itu. Sebentar. Ramah lingkungan. Jadi studi menunjukkan bahwa pada saat ivermectin berhubungan dengan tanah akan terjadi ikatan yang kuat dengan tanah dan seterusnya akan menjadi non aktif. Nah ini tidak ada masalah kalau seandainya ini ivermectin sudah kadaluarsa sisa tapi sudah lama nggak dipakai walaupun belum kadaluarsa kan bisa dipakai, katakanlah dia ke tanah tidak ada masalah. Oh dibuang ke tanah. Tanah tidak masalah. Itu agak nggak enak nggak, karena ada obat yang kalau kadaluarsa buangnya harus hati-hati. Iya jadi gitu Om. Gimana Om ivermectin Om menurut Om Tasno? Berarti juga bagus itu. Ya makanya kok ada yang manusia menggunakan itu. Ya itu yang untuk manusia. Ya, ada dua loh. Betul. Jadi ivermectin untuk manusia katanya sudah ada obat cacing itu. Jadi ya monggo ya kalau memang percaya itu bisa dipakai untuk COVID ya monggo. Kalau nggak percaya ya monggo, saya tidak mau komentar, bukan keahlian saya, yang bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Bahwa ivermectin itu memang sangat berguna sekali untuk hewan. Mudah. Jadi kalau memasukkan obat cacing ke sapi lewat mulut kan agak susah. Di domba aja susah, nanti dikeluarin lagi. Dengan disuntik itu mudah. Ya kan, disuntik mudah dan ternyata dia efeknya itu semua cacing sampai ke cacing di mata, paru-paru, hati. Gimana cacing di saran ke badan itu bisa terjangkau oleh si obat itu. Dan bahkan kutu juga.
Boleh. Oke Om Tasno ya. Oke. Semoga ini bermanfaat untuk Om Tasno dan untuk Ya, semua teman-teman. Ya, semuanya. Dan untuk saya juga. Ah, iya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau menambahin keterangan boleh ditulis di kolom komentar. Iya. Kalau mau ada usul silahkan ditulis di kolom komentar. Saya doakan semua teman-teman sehat, rezeki lancar, dan Amin. Indonesia menjadi lebih baik. Siap.